warahmatullahi wabarakatuh. Habibur. Baik anak-anakku semuanya, apa kabar ya? Semoga selalu sehat ya. Tetap semangat dalam belajar. Kemudian pesan Bapak juga tetap terapkan protokol kesehatan ya di masa sekarang. Baik, untuk materi pelajaran kita kali ini ya, kita akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia ya pada perbedaan agama dan perbedaan budaya. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ya, yaitu nanti melalui model pembelajaran problem based learning ya lewat daring diharapkan peserta didik itu mampu yang pertama ya menguraikan pluralitas masyarakat Indonesia pada perbedaan agama. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis pluralitas masyarakat Indonesia pada perbedaan budaya seperti itu. Baik, Bapak lanjutkan ya. Jadi sebelumnya apakah kalian ketahui ya, apakah kalian tahu tentang pluralitas ya? Nah, Bapak mengajak cobalah ya, atau coba kalian perhatikan teman-teman yang ada di sekelas kalian ya. Nah, coba tanyakan ya teman-teman yang ada di sekelas kalian, tanyakan tentang latar belakang agamanya ya, kemudian tanyakan sukunya, tanyakan budayanya, dan tanyakan juga pekerjaan orang tuanya ya. Bapak yakin dan percaya nanti jawabannya pasti akan berbeda-beda ya, seperti itu. Nah, berbagai macam perbedaan itulah ya, itu nanti ya perbedaan dan keragaman pada masyarakat tadi itu yang disebut dengan pluralitas. Seperti itu ya, dipahami ya. Nah, kita lanjutkan. Kita bahas yang pertama yaitu perbedaan agama. Nah, nanti di Indonesia ini banyak agama ya yang diakui secara resmi. Nah, yang pertama kita bahas nanti adalah Islam. Ya, agama Islam ini disebutkan bahwa agama dengan pemeluk terbesar ya di Indonesia itu kurang lebih ada 82,27% ya pada data tahun 2010 ya. Kemudian disebutkan juga nanti ya, kalian pasti juga sudah tahu ya, ada hari-hari besar dalam agama Islam itu nanti misalkan ada Idul Fitri, kemudian ada Idul Adha ya, ada Isra Mi'raj ya, ada Maulid Nabi dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian lanjut yang kedua nanti ada agama Kristen ya, baik itu Kristen Katolik maupun Kristen Protestan ya yang ada di Indonesia. Nah, agama ini itu berkembang di Indonesia sekitar abad ke-16 ya, nanti melalui misionaris ya dari Spanyol dan Zending dari Belanda. Jadi ini yang membawa agama Kristen ke Indonesia. Seperti itu. Kemudian hari-hari besar dalam agama Kristen ya, tentunya kalian juga sudah ketahui nanti ada misalkan Natal ya, kemudian ada Paskah ya, kemudian juga ada kenaikan Isa al-Masih seperti itu. Kita lanjut ya, yang ketiga nanti ada agama Hindu dan Buddha. Nah, agama Buddha itu nanti berkembang di Indonesia bersamaan dengan agama Hindu ya, bahkan catatan sejarah ya, ada kerajaan di Indonesia itu kerajaan Sriwijaya itu pernah menjadi pusat agama Buddha ya terbesar se-Asia Tenggara pada masanya saat itu ya. Kemudian kalau untuk agama Hindu itu diperkirakan nanti masuk ke Indonesia pada awal abad Masehi ya, dimana nanti ditandai dengan berakhirnya masa prasejarah di Indonesia ya. Nanti contoh misalkan dalam agama Hindu hari-hari besarnya itu kalau agama Hindu ya nanti ada galungan ya, ada hari Nyepi ya, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya, mungkin ini yang terakhir, nanti ada agama Konghucu. Nah, ini juga bagian dari agama resmi yang ada di Indonesia ya. Nah, agama Konghucu ini ya itu datang ya ke Indonesia bersamaan dengan migrasi bangsa keturunan Tionghoa dari dataran Cina ya, di mana di agama Konghucu ini mengajarkan penghormatan kepada para leluhur ya. Nah, tempat ibadahnya nanti disebut dengan kelenteng ya. Adapun hari besarnya ya, perayaan hari besarnya itu disebut dengan hari Imlek ya, seperti itu. Baik, kita lanjut yang kedua nanti perbedaan budaya ya. Tentunya di sini Bapak akan kasih tahu dulu kebudayaan ya, secara pengertian kebudayaan itu adalah ya suatu sistem gagasan ya dan rasa ya, sebuah tindakan dan karya yang dihasilkan ya oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Itu secara pengertian ya. Kemudian nanti secara teori juga menurut J.J. Honigman ya, dia membagi 3 wujud budaya itu menjadi 3 ya. Yang pertama nanti ada gagasan atau wujud ideal ya, disebut bahwa kebudayaan
manusia ya yang dapat ditemui dalam karya-karya tulis seperti buku, novel dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang kedua ya nanti wujud daripada budaya itu ada aktivitas ya atau tindakan. Ya, kemudian yang ketiga nanti ada artefak ya atau karya seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya nanti ada 7 unsur kebudayaan ya menurut seorang ahli dari Indonesia, yaitu menurut Kuncharaningrat ya. Nanti ada 7 unsur kebudayaan apa saja ya. Yang pertama nanti ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Kemudian yang kedua nanti ada mata pencaharian dan sistem ekonomi ya. Kemudian yang ketiga nanti ada sistem kemasyarakatan. Kemudian yang keempat nanti ada bahasa. Yang kelima kesenian ya. Yang keenam sistem pengetahuan. Yang terakhir ketujuh yaitu sistem religi atau sistem kepercayaan, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Ini untuk poin yang terakhir ya. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa setiap kebudayaan masyarakat itu yang satu dengan yang lainnya itu berbeda, yang tidak sama. Nah, ini ada beberapa penyebabnya ya. Nah, yang pertama nanti penyebabnya itu adalah perbedaan lokasi ya. Apalagi wilayah kita, bangsa kita ini kan luas sekali ya. Ada yang tinggal di pesisir pantai, ada yang tinggal di daratan ya, di pedalaman. Nah, ini nanti yang menyebabkan kenapa kebudayaan itu tadi berbeda ya. Tentu orang yang hidup di pinggir pantai dengan di pedalaman itu akan beda pola hidupnya. Budaya juga nanti akan berbeda ya, karena berpengaruh ke budaya tadi, seperti itu. Kemudian yang kedua nanti ya, sebab yang kedua yaitu karena perbedaan agama ya. Tadi udah kita bahas, agama ini kan banyak ya. Nah, di mana nanti di sini akan membawa dampak ke budaya yang dibawa di masing-masing oleh masyarakat setempat nanti, seperti itu. Baik ya anak-anak sekalian ya, mungkin itu untuk materi pelajaran kita kali ini. Bapak yakin dan percaya kalian bisa memahaminya. Mungkin Bapak cukupkan sampai di sini ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.